Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Amalia. Saya Safa Kurnia Putri. Jadi di sini kita mau ngapain nih? Nah, kita di sini mau bikin video Tentang apa tuh? tentang good corporate governance. Disimak Disimak ya. Nah, jadi istilah corporate governance ini pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 yang dikenal sebagai Cadbury Report. Isu corporate governance ini semakin berkembang ketika peristiwa ekonomi penting terjadi, seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997, lalu kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom tahun 2002, dan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008. Nah, dari kejadian tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya penerapan good corporate governance. Menurut Effendi 2009 dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance, definisi GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Nah, good corporate governance ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi, serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Prinsip-prinsip GCG yang pertama yaitu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan atau pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga yaitu pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Keempat yaitu kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima yaitu kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Wilson Arafat 2008, penerapan good corporate governance ini akan memberikan 4 manfaat besar. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, meningkatkan corporate value. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penerapan good corporate governance yaitu sebagai berikut. 1. Implementasi mekanisme corporate governance diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Kedua yaitu kesadaran mengenai penerapan good corporate governance akan mendorong transparansi perusahaan. Investor akan mengapresiasi nilai informasi lengkap yang disajikan oleh perusahaan untuk membantu mereka mengevaluasi kinerja sekaligus prospek perusahaan di masa mendatang. Ketiga, penerapan good corporate governance juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam, akuisisi internal, dan transaksi hubungan istimewa yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Selanjutnya, penerapan good corporate governance pada bank syariah.
Untuk mendukung dan menerapkan GCG ini, lembaga perbankan syariah sebaiknya menerapkan prinsip syariah seperti prinsip kejujuran atau sidik, memberi pembelajaran kepada masyarakat atau tabligh, kepercayaan atau amanah, dan mengelola tata manajemen secara profesional atau fatona. Dalam mendukung penerapan GCG ini, ada lembaga-lembaga yang memiliki peran penting, di antaranya Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah atau sengketa pada bidang ekonomi syariah. Dari penerapan prinsip GCG ini, perbankan syariah berharap dapat meningkatkan nilai tambah untuk semua pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholders dengan tujuan sebagai berikut. 1. Dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan. Kedua, legitimasi manajemen operasional akan meningkat dan akan dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memberi dan mengakui hak dan kewajiban stakeholders. Keempat, biaya modal yang dikeluarkan menurun, nilai perusahaan atau perbankan. Selain itu, perbankan syariah juga memiliki harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada bank syariah dan meningkatkan pertumbuhan market share industri perbankan syariah. Selanjutnya, laporan pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah meliputi yang pertama, hasil-hasil penilaian self-assessment atas pelaksanaan GCG. Kedua, kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga, rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya. Keempat, daftar konsultan, penasihat, atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS. Kelima, kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Keenam, rasio gaji tertinggi dan gaji terendah. Ketujuh, frekuensi rapat Dewan Komisaris. Kedelapan, jumlah penyimpangan yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank Umum Syariah. Kesembilan, jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh Bank Umum Syariah. Kesepuluh, transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Kesebelas, buyback shares atau buyback obligasi Bank Umum Syariah. Ke-12, penyaluran dana untuk kegiatan sosial, baik jumlah maupun pihak penerima dana. Ke-13, pendapatan non-halal dan penggunaannya. Pelaksanaan Good Corporate Governance Dewan Komisaris didukung oleh 1. Komite Pemantau Risiko, kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan yang ketiga, Komite Audit. Selanjutnya ada pelaksanaan Good Corporate Governance Direksi, yaitu ada fungsi minimal 1. Audit intern, kedua, manajemen risiko dan komite manajemen risiko, dan yang ketiga kepatuhan. Pelaksanaan fungsi tersebut, direksi dapat membentuk satuan kerja tersendiri. Yang pertama, satuan kerja audit intern, yang kedua, satuan kerja manajemen risiko, dan yang ketiga, satuan kerja kepatuhan. Selanjutnya, disiplin pasar dan transparansi. Tujuan pilar 3 Basel 2 adalah membagi dan menginformasikan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan tentang kondisi risiko bank syariah dalam rangka meningkatkan daya banding atau comparability dan transparansi melalui kerangka pengungkapan yang umum, konsisten, dan dapat diperbandingkan. Dalam rangka penerapan disiplin pasar, Basel Komite telah mengembangkan serangkaian persyaratan terkait pengungkapan bank atau disclosure yang memungkinkan para pelaku pasar mendapatkan informasi yang penting meliputi penerapan, modal, exposure risiko, dan proses penilaian risiko untuk menghitung kecukupan modal bank. Penerapan GCG secara umum
dan prinsip transparansi secara khusus sejalan dan saling memperkuat dengan tujuan manajemen risiko sebagaimana diatur pada pilar 3 Basel II, terutama pada aspek perlindungan bisnis bank dan juga perlindungan kepada para pelaku kepentingan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.